Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Yo, we're back again Hey, with us. kita mau klarifikasi dulu sebelumnya. Ya, kita mau kelar sisi Syria. Jadi yang kita pakai ini kamera Harmoko tetap. Tetap ini kamera yang sama yang sebelumnya. Jadi kita selama WFH ini coba ngulik si kamera legendaris kita ini. Kita ganti lensa, kita ganti merek. Itu mau ganti kamera kalau gitu. Oh iya benar. Ini kita bore up. Ganti. 58-an nih. Ngendet-ngendet tuh kayak Jupiter. Oh iya, mati mulu. Bener. Enggak, ini kamera yang sama. Cuman kita tambahin lighting doang. Betul. Jadi mungkin enggak ini ya, noise-nya berkurang di gambarnya. Tapi kemarin gak apa-apa karena trial comeback kita kan masih banyak 1-2 penyesuaian lah. Kalau sekarang insya Allah udah mantep nih. Amin. Gitu. Oke Masih pada deh. penasaran sama ini? Ada yang jawab salah. Salah. Mereknya bukan itu. Bukan itu mereknya. Yang tahu silakan komen di bawah. Nanti Betul. akan kita kasih ciki coba. Enggak, bukan, kita kasih tik-tik. Tik-tak ya. Tik-tak. Tik-tak. Yang warna hijau itu. Oke lah. Kita mulai membacakan kisah di malam hari ini. Yoms. Ini udah ya? Apa? Ini udah. Ini yang ini. Oh, ini belum. Ini belum. Oke. Ini jatah lo apa jatah gue nih? Boleh gue dah. Oke, gedein dikit kali ya. Wah gede banget. Ini kita lupa ngambil namanya siapa. Siap. Cuman yang merasa nanti ini ceritanya dibacakan boleh komen. Komen nanti kita reply. Nanti kita reply dan kita pin gitu. Oke, kita mulai ya. Sikat. Halo Kak Danu dan Kak Bimo. Sebelumnya aku udah pernah kirim cerita sih di sini. Tapi mungkin belum pernah kita bacain ya. Mungkin ya. Iya. Ini pengalaman aku. Pasti udah pada paham lah ya. Kalau kerja buka usaha di pasar gitu, kebanyakan pasti pakai ilmu-ilmuan gitu. Jadi keluargaku itu punya usaha pemotongan unggas dan dijual juga di pasar. Dan ada aja orang yang gak suka, terutama saingan-saingan gitu. Awalnya orang tuaku menganggap itu hal sepele gitu kak. Tapi semakin kesini semakin serius gitu. Mulai dari setiap malam ada suara burung gagak di atas rumah. Terus bapakku sakit tanpa sebab. Dibawa periksa gak ada sakit apa-apa. Padahal kaki sampai gak bisa gerak tuh. Terus ibuku setiap ke pasar kepalanya selalu dibuat berat banget. Sampai terpaksa kita sepakat menghubungi keluarga yang ada di luar kota yang kebetulan punya kelebihan gitu kak. Dia bisa tahu dan bisa ngilangin jenis santet gitu. Pas mau ke sana, kaki ibu aku tuh kayak luka gitu dan gak bisa buat jalan. Dibawa ke spesialis kulit, katanya gak ada infeksi. Terus dibawa ke ahli bedah, katanya gak ada infeksi juga. Akhirnya kita mantep nih pergi ke tempat saudara. Setelah sampai, itu ternyata di kaki bapakku itu ada yang gelendotin gitu kak. Dan di kaki ibuku juga diisiin kayak gitulah, maksudnya kayak benda-benda gitulah, santet lah ya. Nah kan disuruh basuh pakai air tuh pas wudhu. Tapi air yang buat wudhu jangan sampai kebuang gitu. Jadi ditaruh di ember, Ditampung. ditampung. Iya. Dan tahu nggak kak, waktu kaki dibasuh
itu keluar bakaran menyan gitu. Tulang, beling, sama paku. Dan kaki udah mulai bisa buat jalan gitu dan gak sakit. Dan semua yang nempel di tubuh dibersihin dan dikasih tahu tuh suruh rajin sholat, zikir malam, sholat tahajud. Dan yang tadi nempel di kaki suruh buang ke sungai. Pas perjalanan pulang sambil bawa yang tadi mau dibuang, di jalan mendadak mobil tuh kayak ban belakang gitu. Kayak ban belakang tuh rasanya kayak bocor gitu. Langsung dong kita turun buat cek ban mobil dan ternyata kempes aja tuh enggak. Jadi normal-normal aja. Kita jalan lagi, gas mobil terasa berat banget. Kita berdoa baca-baca di mobil. Akhirnya mobil bisa jalan normal lagi. Hari itu kita bisa tidur nyenyak banget. Nah besoknya pas ke pasar, pas jualan, ada salah satu pedagang juga. Ini dia dalam tanda kurung ya. Kemungkinan dia yang kirim hal-hal aneh ke rumah karena merasa orang tuaku saingan beratnya. Ngasih ayam bakar yang diingkung gitu kak. Aku gak tahu nih maksudnya diingkung tuh gimana ya. Ini mungkin cari. Coba deh cari deh. Lanjut. Ke orang tuaku dikasihlah tuh si ayam bakar ini. Dibawa pulang dong. Dan kita belum mikir aneh-aneh. Pas bapakku mau makan ayamnya, tahu nggak? Pas mau digigit itu ayam tiba-tiba berubah seakan itu anakku. Teriak kakung. Merinding gue. Sumpah merinding gue. Bapakku nggak jadi makan ayam itu, langsung dibakar sampai nggak layak makan lah. Terus dibuang malamnya. Terus dibuang gitu. Malamnya anakku nih nangis teriak-teriak. Padahal nggak ada apa-apa. Matanya tuh sampai melotot-melotot gitu. Tapi kalau diangkat nih nggak mau. Akhirnya kita panggil ustadz deket rumah. Dan bener, anakku tuh nangis karena digangguin sama hal yang aneh-aneh. Jadi di posisi anakku tidur itu, ada orang dengan badan kurus kering, tangan panjang, lidah ngejulur panjang banget, duduk di dada anakku. Setelah itu dibersihin, ternyata bener saingan orang tuaku itu nyerang ke anakku. Padahal usianya masih 2 tahun. Dan dia cucu kesayangan bapaknya si orang yang nulis ini. Setelah itu tiap malam Jumat kita adain pengajian sama yatiman lah ya. Sama yatiman, lo tau gak? Yang ngundang anak yatim, nyatunin. Alhamdulillah sih sudah mulai berkurang gangguan-gangguannya. Sebenarnya masih banyak lagi kak. Tapi terima kasih sudah dibacakan ceritanya. Maaf kalau gak rapi penulisannya ya kak. Sukses selalu podcast Malam Kliwon. Sukses untuk menghibur di tengah pandemi ini. Semoga sehat selalu ya kak. Gitu. Amin. Wah gila. Santetnya ada santetnya mental dari ibu sama bapaknya. Targetnya digeser ke cucunya. Sakit sih. Kalau cerita yang pembersihan santet yang kayak di awal gitu ya, sering kita denger ya. Waktu itu pas yang ada tamu di sini kan juga metode cerita air juga kan ya. Ada videonya malah. Ada videonya metode air, maksudnya yang dicelupin ke air gitu. Pakai baskom. Cuman yang ini nih, yang ayam ini. Ini cara ngirim ya kan berarti kan? Lewat makanan. Cuman untungnya si bapaknya ini mungkin gua nggak tahu ya, entah punya perlindungan atau pegangan atau gimana sih, jadi wah astagfirullah mungkin nih jadi ini nggak bener nih gitu. Mental lagi tuh di situ tuh bro. Diingkung apa bro? Nih tadi kan gue sempat searching ya. Ini dari vimela.com. Sejarah dan filosofi ayam ingkung, lauk utama tumpeng dalam adat Jawa. Oh iya. Coba bacain aja buat ayam teman-teman. Ayam ingkung biasanya disajikan dalam nampah besar sebagai sajian berbagai acara adat dan perayaan di Jawa. Seperti upacara keagamaan, peringatan hari besar, selamatan, dan upacara peringatan kematian. Gitu. Ya. Jadi emang ayam simbolis tuh yang udah disuguhkan dengan tumpeng, biasanya kan buat acara-acara adat. Apa istilahnya? Nampah. Platingnya tuh bagus. Iya. Platingnya tuh bagus gitu, dipakai nampah gitu. Awalnya nggak mikir macam-macam ya.
Ternyata kemungkinan besar dia yang Tapi iri sama usaha. di sini orangnya kagak masih ini ya, nggak mau suzon ya, maksudnya nggak, oh bener lu nih gitu. Gila ya. Gila. Usaha apa tadi? Ayam potong ya? Ayam potong, Di unggas pasar. di pasar. Gokil. Tapi memang sih gue kan pernah cerita sama teman gue yang bikin lukisan ini nih. Oh ini Sama beliau gitulah ya, Mas Topan dan ayahnya dan semua teman-teman lah yang di sana gitu. Memang di pasar tuh kuat pak, lo jalan tuh memang rame gitu karena Rame, mikir iya. itu kalau lo ngeh gitu ya, lo peka dan lo apa tuh isinya isi kuat-kuatan tuh ya. kuat-kuatan pak, bener. Sama sih kayak tempat-tempat usaha makanan di sekitaran kampus tuh yang gue tahu. Sama kayak gitu juga. Kuat-kuatan penglaris. Asli. Mending kalau lu pakai penglaris buat ngelakuin dagangan lu sendiri gitu ya. Heeh. Nggak ngerugiin orang gitu. Iya. Kalau ini kan ngerugiin ya. Dan apa namanya, kayak barang-barang hasil santet gitu segala macam tuh memang dibuang entah ke sungai atau ke laut Biasanya yang mengalir gitu ya, dihanyutkan lah gitu. Kalau nggak laut sih hutan sebenarnya, gunung. Kalau gue taunya malah sungai lah. Harus ke sungai. Emang ngalir deh, ujung-ujungnya memang ya mungkin ada filosofinya ya, punten ini gue nggak tahu, kayak udahlah lo Ngelarung. dihanyutkan lah gitu, ngelarung gitu. Wih. Oke leh, Ini mantep ya, mantep. gila nih pasti yang komen banyak nih untuk masalah santet gitu. Kebanyakan DM kita juga Iya. iniin Banyak yang nanya komen lah. ke podcast Malam Kliwon juga nge-DM, Kak, tante saya atau keluarga saya ada yang ngalamin kayak gini, kakak bisa bantu nggak? Oh ya benar, Kita berdua sebenarnya nggak punya kapasitas untuk itu benar sama sekali. itu. Dan kita nggak mau ngomong sialnya ya, dan pas banget beberapa narasumber yang kita undang itu yang pertama memang dari awal dia kalau ada yang DM, kalau ada yang gimana punten kayak gitu, gua nggak bisa bukan membantu ya, kayak nggak bisa dioper lah kontaknya gitu. Dan selain itu memang akhirnya kita udah jarang dan lose kontak juga sama beliau yang pernah ngobrol di sini di gitu. episode awal. Gitu, secara tidak sengaja juga gitu. Itu udah tahun lalu juga kan. Kontak kok nggak nyambung, WhatsApp apa udah ganti nomor gitu. Oke, Oke, cerita kali ini sekian. kita move ke cerita berikutnya.